berdoa. Mari kita semua katakan amin. Silakan semua duduk. Shalom saudara. Terima kasih buat kehadiran saudara dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan lupa sebentar kita juga akan pesta, sekalipun pesta kecil-kecilan. Pesta kecil-kecilan sambil camil-camilan, sambil juga kita menghirup kopi. Kopi yang wanginya sedap dan tidak terasa, membuat saudara gairah. Hari ini kita ingin merayakan kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus adalah sesuatu yang luar biasa. Saya ingin memberikan tema saudara, kuasa kebangkitan. Apa itu kuasa kebangkitan? Kalau kita baca di dalam Filipi pasal 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia atau dengan kematiannya. Nah saudara, dalam ayat ini Paulus tidak hanya berbicara tentang percaya, tetapi saudara tentang pengalaman hidup yang total bersama Kristus. Jadi Paulus menyampaikan ayat ini agar kita punya pengalaman yang total bersama Kristus dalam kuasa kebangkitannya. Bahwa kuasa kebangkitan Yesus bukan sekedar fakta bahwa sejarah bahwa Yesus Kristus adalah bangkit, tetapi kuasa ilahi yang bekerja nyata dalam kehidupan orang percaya sampai sekarang ini. Paulus ingin mengalami hidup orang percaya tidak lagi dikuasai oleh dosa. Paulus ingin mengalami bahwa orang percaya hidupnya dibaharui setiap hari. Amin. Paulus ingin mengalami orang percaya bisa hidup dalam kemenangan rohani. Dan Paulus juga, saudara, ingin menyatakan bahwa orang percaya tidak mengalami kekalahan yang terus-menerus, tapi mengalami kemenangan. Orang percaya mengalami transformasi batin. Orang percaya bukan hanya sekedar perubahan perilaku luar, tapi perilaku batin kita, perilaku dalam kita berubah dan dapat mengubah hidup orang percaya untuk mengalami kemenangan, menjadi kuat dalam penderitaan dan mengalami kuasa hidup yang kekal. Dan itulah yang Paulus sampaikan lewat ayat ini, saudara. Nah, kebangkitan Kristus bukan sekedar peristiwa sejarah, tadi saya sudah sampaikan, tetapi sebuah kuasa yang hidup dan bekerja sampai hari ini. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang percaya kepada Yesus tapi tidak semua hidup dalam kuasa kebangkitannya. Karena mereka hanya berhenti pada salib, cuman hanya memahami salib, arti kelahiran. Tapi kuasa kebangkitan adalah kuasa yang nyata, bukan sejarah belaka, tapi yang nyata yang kita alami dalam kehidupan kita. Maka saudara, tidak hidup dalam kuasa kebangkitannya orang yang cuma hanya berhenti pada salib. Sebab tanpa kebangkitan iman kita sia-sia. Kebangkitan Kristus adalah bukti kemenangan atas dosa, atas maut, atas kuasa kegelapan. Dan lebih dari itu saudara, kebangkitannya membuka jalan bagi kita untuk hidup dalam kehidupan yang baru. Karena lewat kebangkitannya kita diubah menjadi manusia baru. Maka kebangkitan bukan hanya sekedar sekali lagi peristiwa sejarah, tetapi sumber kehidupan dan otoritas bagi orang percaya. Kita punya otoritas. Dengan kebangkitannya Yesus menunjukkan kembali, mengembalikan otoritas yang tadinya sudah gagal, yang tadinya saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika Allah memberikan otoritas kepada Adam, lalu Adam jatuh di dalam dosa, otoritas itu hilang, kuasa otoritas itu, atau hilang kuasa yang telah diberikan kepada manusia. Yesus mati dan bangkit, kembalikan kembali otoritas yang ada dalam kehidupan kita. Otoritas bukan berarti kalau ada, tidak, tetapi memang nyata ada di dalam kehidupan kita. Maka saudara, otoritas untuk mendoakan orang yang sakit itu diberikan kepada Tuhan, oleh Tuhan kepada kita. Maka dari itu saudara, apa kuasa kebangkitan Yesus? Kebangkitan Yesus adalah bukti identitas Yesus. Jadi ketika Yesus bangkit, Yesus menunjukkan bukti identitasnya. Apa itu identitas? Identitas itu menjadi penting dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Bahkan
di dunia ini identitas menjadi penting. Kalau saudara pergi ke luar negeri, apa identitasnya? Paspor. Kalau paspor saudara hilang, saudara mungkin kacau. Identitas menjadi penting. Yesus dengan kebangkitannya, dia menunjukkan identitasnya. Siapa dia? Maka dari itu saudara, kebangkitan Yesus Kristus bukan sekedar mujizat. Kebangkitan Yesus melahirkan sebagai bukti mutlak sekaligus pembenaran ilahi. Pembenaran ilahi yaitu pembenaran sifat ilahi atau sifat Allah atas identitas Yesus sebagai anak Allah dan raja yang sah dalam kerajaan Allah. Jadi ketika nanti pemerintahannya datang, Yesus datang kedua kali, dia akan memerintah menjadi raja. Sampai kapan? Dalam firman Tuhan mengatakan 1000 tahun lamanya. Jadi kalau saudara belum sampai 1000 tahun, tunggu. Nanti umur saudara akan 1000 tahun ketika Yesus memerintah bersama dengan saudara. Kapan? Nanti. Saudara yang dikasihi Tuhan. Maka kebangkitan meneguhkan siapa Yesus sebenarnya yang saudara, kalau banyak tokoh agama yang besar, hidup dan mati. Siapa coba saudara sebutkan di dunia ini? Tokoh agama yang besar. Hidup, mati. Tetapi hanya Yesus yang mati, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Hanya Yesus, sekali lagi, hanya Yesus. Kebangkitan menjadi pembeda utama yang menyatakan bahwa Yesus bukan sekedar guru, Yesus bukan sekedar nabi. Roma 1 ayat 4. Kita akan baca di sana, Roma 1 ayat 4. Dan menurut Roh Kudus dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya saudara, kebangkitan adalah deklarasi ilahi, deklarasi sifat Allah tentang identitas Yesus sebagai anak Allah. Menunjukkan bahwa dirinya adalah anak Allah, dirinya adalah Allah. Dengan apa? Dengan kebangkitan. Kebangkitan tidak didoakan seperti Lazarus, tapi dirinya sendiri. Mana ada orang yang bangkit diri sendiri? Ada enggak? Selain dia Tuhan. Ragu saudara tentang ketuhanan Yesus? Jangan ragu. Jangan ragu tentang ketuhanan Yesus. Orang lain mau ngomong apa? Bukan Yesus yang disalib. Bukan siapa-siapa yang disalib. Saudara enggak boleh ragu. Sejarah sudah membuktikan ada kebangkitan Yesus. Kalau saudara pergi ke Israel, kalau saudara punya berkat, saudara bisa jalan-jalan di sana lihat bukti. Bukan berarti enggak ada buktinya, ada buktinya bahwa Yesus itu hidup. Ada buktinya Yesus itu mati. Firman Tuhan bukan fiksi. Firman Tuhan adalah bukti sejarah. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu kebangkitan membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Selama pelayanannya Yesus berkata, Ia adalah anak Allah, Ia adalah jalan keselamatan, Ia berkuasa atas maut. Kalau saudara baca firman Tuhan, jika Yesus tidak bangkit, semua itu bisa dianggap pernyataan atau pengakuan kosong. Bahkan Paulus mengatakan, kita itu sia-sia kalau Yesus tidak bangkit. Iman kita, justru kita menjadi orang yang sangat-sangat celaka kalau Yesus nggak bangkit. Makanya berbahagialah saudara yang hari ini saudara bisa beribadah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Karena lewat inilah iman saudara diperkuat. Jadi dalam sudut pandang iman Kristen, hanya Allah yang berkuasa atas hidup orang mati. Atas hidup dan mati, maksud saya. Atas hidup dan mati, hanya Allah. Saudara bisa berkuasa mau kasih mati orang? Dulu saya dibilang, waktu awal-awal pelayanan, Om adalah orang yang suka doain orang cepat mati. Orang mati atau hidup bukannya kuasa pendeta, saudara. Makanya saya dulu terkenal kalau orang susah mati dipanggil saya.
Termasuk mertua saya, saudara. Waktu mertua saya mau, udah sakit di ICU 1 bulan lamanya. Pendeta undang pendeta. Saya dipanggil, doain supaya berburu-buru, dikumpulin semua anaknya, doain, bisikin di telinganya. Saudara, Pak mau pulang, Pak. Enggak pulang, saudara. Pas sadar, ada yang kepingin saya mati katanya, ngomong sama pendeta saya, pendeta yang lain. Enggak ada, semua anak-anaknya sayang om, sama mantu sayang, ada tuh pendeta Edi tuh katanya mau saya mati. Waduh, saya ingat, saya ngedoain suruh dia mati, saudara. Tapi kan kematian bukan kuasa pendeta. Kematian adalah kuasa Tuhan, hidup adalah kuasa Tuhan. Jadi saudara, untuk hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Tapi Yesus Kristus benar Tuhan. Dia menyatakan dia hidup dan dia mati. Saudara, kalau hari Jumat yang lalu saya menyampaikan tentang darah yang menetes di tabut Allah, membuktikan bahwa darah itu sampai sekarang masih hidup. Dan kromosomnya cuma 23. Hanya satu kromosom. Kromosom Y. Kalau XX itu kromosom dari perempuan ya. XX. Kalau XY itu dari laki-laki. YY. Kalau XY itu menandakan tentang jenis kelamin. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus bangkit adalah bukti bahwa ia adalah Tuhan. Mesias yang dijanjikan sebagaimana dinubuatkan dalam Yesaya 9 ayat 6. Kalau saudara baca di sana. Yesaya 9 ayat 6. Jadi kebangkitan bukti identitas Yesus karena apa? Karena menegaskan ia adalah anak Allah. Jangan heran, ini istilah anak Allah. Ya. Lalu saudara dikatakan anak Allah. Kok Allah beranak? Siapa? Istrinya. Nah, itu istilah anak Allah. Karena memang saudara dilahirkan. Jadi saudara bacanya nanti itu ada, makanya kalau saudara nggak mau belajar Alkitab ya susah. Nanti kapan kata pendeta David dan Opan waktu itu ngusulin, coba ada om pelajaran Alkitab. Ada pelajaran Alkitab yang datangnya tua-tua, yang anak muda kagak mau datang. Padahal anak muda untuk ke sono, hidupnya masih panjang. Yang tua-tua kan tinggal dikit, dia iman ke Kristen lewat juga udah masuk surga. Yang tua-tua masih berjuang. Juang soal apa lagi? Berjuang soal cari duit, berjuang soal imannya bisa nggak bertahan, ditawarin seperti apa yang lainnya. Mungkin tinggalkan imanmu, yang penting saudara kerja, penting cari duit. Itu hidupnya masih panjang. Nah, maka dari itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari membuktikan semua perkataannya benar, menunjukkan kuasanya atas maut. Kalau saudara baca semua kebenaran firman Tuhan bahwa maut ada di saudara, dia punya berkuasa. Bahkan firman Tuhan mengatakan, Yesus berkata, hai maut, di mana sengatmu? Artinya kematian, di mana sengatmu? Kamu tidak bisa lagi menyengat itu. Menggenapi nubuat 1500 tahun yang lalu digenapi, menjadi dasar iman atas orang percaya, di mana Yesus tidak hanya mati untuk manusia tapi bangkit untuk membuktikan identitasnya bahwa ia adalah Tuhan dan juru selamat. Yang kedua, rantai belenggu dosa. Jadi kebangkitan adalah kemenangan atas dosa dan maut, dipatahkan belenggu dosa itu. Jadi kebangkitan Yesus Kristus sebagai kemenangan atas dosa dan maut, yang merupakan inti dari iman Kristen. Sebab kalau saudara ini nggak dimenangkan, kemenangan atas dosa dan maut, saudara, inti kita sebagai orang percaya menjadi lemah. Karena dosa, maut harus dibayar. Ya, kemarin saya ceritakan kepada saudara bahwa hutang, berhenti hutang berarti bukan berarti lunas punya hutang. Nah, hutang dosa kalau belum dibayar saudara, maka itu akan ada maut dalam kehidupannya. Karena dosa adalah maut. Nah, siapa yang berdosa?
Karena Adam adalah perwakilan manusia, Adam yang berdosa, maka semua manusia berdosa. Cenderung kepada kehidupannya yang negatif. Sikap hidupnya selalu kepada yang negatif. Pikirannya selalu negatif. Kuasa itu ada. Dan maka dari itu hutang dosa itu, saudara, cenderung hidupnya mau berdosa terus. Kuat. Ketika Yesus mati dan bangkit, kuasa dosa itu dipatahkan dan hutang dosa sudah dibayar. Berarti saudara, hutang dosa keturunan lunas. Katakan lunas. Tidak punya hutang, tapi suka ngutang juga lagi. Ya, buru-buru bayar. Maka saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam teologi Kristen, dosa bukan hanya perbuatan buruk, tetapi pembawaannya atau hidupnya itu rusak. Perbuatannya itu. Jadi pembawaannya rusak. Hutang dosa itu jadi pembawaannya rusak selalu kepada hal yang negatif. Pembawaannya rusak yang diwarisi dari Adam, kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian 3. Jadi akibat dari dosa adalah maut, baik secara fisik. Waktu Adam berbuat dosa, mati. Om, kok Adam umurnya berapa? 963 tahun kalau tidak salah. 900. Kok katanya pada saat Adam berbuat dosa mati? Mati fisiknya. Saat itu mati sebetulnya. Saudara, karena hukum itu pada waktu itu, jadi fisiknya mati, 1 hari Tuhan katanya berapa? 1000 tahun. Ada batas umur pada waktu itu. Jadi kalau Adam tidak berbuat dosa, dia tidak dibatasi umurnya. Karena dalam kekekalan. Jadi mati, pada saat dia berbuat dosa mati fisiknya. Rohnya mati. Mati apa? Mati karena apa? Karena dia putus hubungan dengan Tuhan. Lalu apa lagi? Kematian kekal. Jadi akibat dosa itu ada 3 kematian. Kematian fisik, kematian roh, dan kehidupan selanjutnya itu kematian kekal. Di mana? Neraka. 3 ini tidak lepas. Makanya Yesus menjelma menjadi manusia, Allah menjelma menjadi manusia yang disebut Yesus, dan dia mau mati dan menebus dosa, menghilangkan dosa itu akibat dosa dan kematian. Supaya apa? Supaya kita beroleh hidup dan memiliki hidup kekal. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian selama dosa masih berkuasa, manusia tidak dapat memiliki hidup kekal. Maut menjadi raja yang menguasai semua manusia. Coba baca dalam Roma 5 ayat 14. Roma 5 ayat 14. Apa bunyinya? Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka. Ya. Terus? Yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Nah, kita buka lagi Roma pasalnya yang ke 3 ayat 23. Karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua orang, nggak ada yang terkecuali. Zaman dulu, jadi gini saudara, sebelum Adam dari Adam sampai dengan ke Abraham, itu keselamatan ya dari di belakang, di depan.
Kepada siapa? Kepada Yesus. Dari Adam sampai Abraham itu memandang keselamatan tuh Yesus itu di depan. Gambaran singkatnya nih. Jadi selalu memandang ke depan Yesus Kristus. Dari kita belakang. Setelah Yesus tuh ke belakang. Melihatnya Yesus di belakang. Adam ke depan, tentang gambaran Yesus. Makanya waktu Adam dan Hawa jatuh itu, saudara baca dalam Kejadian 5 ayat 13. Di situ katakan apa? Kejadian 3 ayat 15 kalau tidak salah. Itu tentang permusuhan antara anak perempuan dengan dengan ular. Di mana ular akan meremukkan tumitnya dan anak perempuan itu akan menghancurkan kepala. Jadi kematian Yesus di kayu salib pengganti, ya, substitusi atau pengganti. Ia tidak berdosa, menanggung hukuman dosa manusia. Jika Yesus hanya mati, tidak bangkit, saudara, itu berarti dosa dan maut masih lebih kuat daripada Allah. Dosa membawa keterpisahan antara Allah dengan manusia. Tadi Roma 3 ayat 23. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus menjadi bukti bahwa pengorbanan itu diterima oleh Allah. Pengorbanan itu diterima oleh Allah, artinya dosa tidak lagi berkuasa atas orang percaya. Tidak lagi berkuasa atas orang percaya. Kalau saudara baca di Roma 6 ayat 67, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Artinya mati kehidupan lama, saudara bebas dari dosa. Ada pengampunan yang menyatakan, saudara, yang nyata dan sempurna, di mana orang percaya dibenarkan. Roma 4 ayat 25 berkata apa? Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi kita dibenarkan. Kita berusaha untuk hidup benar agar dibenarkan Tuhan. Tapi kita di dalam Kristus sudah dibenarkan oleh Tuhan lewat Yesus Kristus. Lewat siapa? Yesus Kristus. Kita dibenarkan. Jadi orang percaya yang lain sudah berusaha untuk hidup benar agar dibenarkan oleh Allah. Tapi ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita dibenarkan karena Yesus. Bukankah itu menjadi sesuatu yang berharga? Sesuatu yang luar biasa. Maka saudara, kebangkitan adalah bukti bahwa upah dosa telah lunas. Upah dosa telah lunas. Jika dosa masih melekat pada Yesus, maut akan terus menahannya. Fakta bahwa ia bangkit menunjukkan bahwa dosa telah dihapuskan sepenuhnya. Maut adalah akibat dari dosa. Sebelum kebangkitan, maut sebagai akhir dari segalanya. Namun ketika Yesus bangkit, Yesus membuktikan bahwa maut tidak berkuasa lagi. Ia membuka jalan bagi kehidupan kekal kita. Ada kehidupan kekal. Bahkan saudara, 1 Korintus 15 ayat 55. Di situ dikatakan, hai maut, di mana sengatmu? 1 Korintus 15 ayat 55. Karena dengan kemenangan atas dosa, saudara, dan maut tidak hanya milik Yesus, tapi juga diberikan kepada setiap orang percaya, sehingga orang percaya bebas dari hukuman dosa. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yohanes 11 ayat 25. Di situ katakan apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Apa? Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi kuasa untuk hidup ada dalam kemenangan atas maut, saudara. Kok bisa begitu?
Biasa sedikit kotak-katik. Jadi maut sudah dikalahkan. Orang percaya tidak perlu lagi takut untuk mati. Kemana perginya? Hah? Iya. Karena mikirin anak, mikirin pendapatan, kehidupan istri dan lain sebagainya. Kalau mati gimana ya? Tapi kalau saudara ragu, saudara, jangan ragu tentang kehidupan kesananya. Pasti. Nggak usah lagi suruh ngirimin duit juga nggak laku. Belum tentu. Coba sekarang begini, duit Indonesia dikirim di sono, yang di sana hidupnya siapa? Banyak kan orang itu, laku nggak? Malah duitnya juga nggak jelas lagi. Ada yang 5.000 miliar, ada yang 1 triliun dibakarin ya pohonnya. Mari kita pakai logika. Kalau orang tua kita dikirim duit, yang nggak dikirim duit ngerampok orang tua kita, dibunuhin orang tua kita, mati lagi. Orang tua kita dikirim pakai mobil, mobilnya dikirim, ada mobil Mercy segala macam, supirnya nggak ada, mobil ngejogrok jadi barang rongsok. Apalagi pesawat, karena di sini pengen naik pesawat, dikirimin pesawat, boro-boro. Tapi sayangnya orang Kristen juga sama, ikut-ikutan, meninggal, udah meninggal di rumah, nggak baca Alkitab. Kalau meninggal ditaruh di samping Alkitab, Alkitabnya taruh di samping, padahal di sana juga nggak dibaca-baca, di rumah nggak dibaca-baca. Yang paling celakanya saudara, dia nggak bisa baca, dibawain Alkitab, siapa yang bisa bacanya? Ternyata datang lagi, udah dibawain Alkitab, ngimpi, kacamatanya nggak ada. Karena waktu itu dia pasti pakai kacamata. Aku gimana baca Alkitab, aku nggak dibawain kacamata. Akhirnya dikirim lagi lah kacamata. Ya ini sedikit saja. Karena apa mereka begitu? Karena nggak mengerti tentang kehidupan. Mereka nggak ngerti tentang kehidupan. Cuman hanya dengar di sana ada rumah. Padahal Yesus katakan apa? Di Yohanes 14, di rumah Bapakku banyaklah tempat. Berarti cerita dari cerita. Di sana juga ada rumah. Di mana sumbernya? Yesus mengatakan itu loh padahal itu. Karena cerita. Saudara pernah tahu dengar cerita? Yang nggak tahu juntrungannya, jangan duduk di depan pintu. Dari mana itu cerita itu? Kalau makan harus bersih. Nanti kalau punya suami, kalau bukan bewokan ya sesama jenis dong. Ceritanya dari mana? Saya pernah diomelin orang tua saya waktu makan tebu sore-sore. Jangan makan tebu sore-sore. Lu sama aja ngegigitin tulang orang tua. Nggak tahu mas saudara, di kampung kalau makan tebu sore-sore kan sampahnya siapa lagi, pembantu udah nggak ada yang nyapu. Nanti pagi-pagi banyak semut merah itu yang gatel itu lo. Waduh. Bilang aja lu ngebalak begitu atau nyampah begitu, nanti banyak semut begitu. Ini mah ceritanya nakut-nakutin. Yang padahal mah intinya ke sana begitu, ya. Cerita Yesus nyata. Maka yang ketiga saudara, kebangkitan adalah awal dari ciptaan baru. Kebangkitan Yesus sebagai awal ciptaan baru. Sebuah konsep teologis yang mendalam dan menjadi fondasi utama bagi kita sebagai orang Kristen. Tentang apa? Tentang rancangan Allah bagi dunia agar umat manusia terhadap umat manusia. Nah, kebangkitan adalah awal ciptaan baru, menegaskan bahwa ketika Yesus bangkit dari kematian, ketika Yesus bangkit dari kematian itu bukan sekedar kembali hidup, tetapi dimulainya realitas baru. Apa itu? Yaitu tatanan hidup yang dibaharui oleh Allah.
Jadi ketika kita menerima Yesus Kristus yang bangkit itu, kehidupan lama. Korintus berkata, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya kehidupan lama ketika kita mau tinggalkan, maka saudara akan mampu untuk menghidupi kehidupan yang baru. Saudara tinggalkan kehidupan dosa, kalau saudara mau diisi dengan kehidupan yang baru, maka hidup baru saudara menjadi hidup yang serupa dengan Kristus. Kalau orang yang hidup serupa dengan Kristus, maka hidup di dalam roh. Apa sebabnya? Kita diajak untuk hidup dalam roh. Supaya apa? Supaya roh atau kehidupan kita tidak dibatasi oleh keadaan dunia. Tidak dibatasi oleh keadaan dunia. Artinya, tekanan dunia apapun tidak bisa membatasi saudara. Tekanan ekonomi yang menekan kehidupan saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk melewati itu. Dengan demikian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ciptaan baru bukan sekedar perbaikan dari yang lama, tetapi sebuah realitas yang sama sekali baru. Sebuah tatanan kehidupan yang bebas dari dosa. Maksudnya apa saudara? Bebas dari dosa, ciptaan baru sebagai tatanan kehidupan yang bebas dari dosa berbicara tentang perubahan total yang Allah kerjakan melalui Kristus. Bukan hanya memperbaiki manusia, tapi menciptakan kehidupan benar-benar baru. Tidak lagi dikuasai oleh dosa. Maksudnya ciptaan baru yang sama sekali baru, artinya saudara tidak dikuasai oleh dosa. Keinginan dosa enggak begitu kuat lagi dalam kehidupan kita. Ketika kita, Tuhan tolong aku. Ada enggak? Ada benturan itu. Ketika ada dosa, kita kepingin karena apa? Karena kebiasaan lama. Tapi kalau saudara terus diisi dengan yang baru, saudara akan hidup baru. Saudara akan mengatakan tidak. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Jadi kita bukan lagi orang hidup dengan kebiasaan-kebiasaan lama. Tetapi memiliki natur dan kekuatan baru. Untuk itu berhentilah hidup seperti manusia lama. Tapi hiduplah dengan ciptaan dan identitas baru saudara. Siapa saudara? Itulah sebabnya ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Bukan Yesus saja sebagai anak Allah. Kita disebut juga sebagai apa? Anak-anak Allah. Itu identitas baru kita. Tidakkah kita bangga? Tidakkah kita menjadi satu kehormatan dalam kehidupan kita? Disebut sebagai seperti itu. Tapi seringkali kita mempermalukan diri kita, mempermalukan Tuhan. Bahwa kita adalah anak Allah dengan sikap kehidupan kita yang tidak baik. Jadi saudara, ciptaan baru bukan hanya masa depan. Ciptaan baru bukan hanya soal masa depan surga. Tapi sekarang dimulai dari hidup orang percaya yang dipulihkan. Saudara mau dipulihkan? Mari kita menjadi ciptaan yang baru. Maka setiap akhir dari ibadah, Tuhan mampukan aku Tuhan untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Karena apa? Karena roh Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Kita selalu diingatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Perkataan kita, pikiran kita, sikap tanduk kita. Supaya apa? Supaya kita hidup dalam kebenaran firman. Roh Kudus yang memberikan kemampuan saudara. Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Roh Kudus yang mengingatkan kita. Pentingnya itu saudara. Hidup di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Melalui kebangkitannya Allah memulihkan kerajaan Tuhan dan tujuan hidup manusia agar memerintah, mengelola dan mewakili Allah di bumi ini. Dengan ciptaan baru itulah saudara kita bisa mengelola, memerintah. Jadi ciptaan baru ini ciri-cirinya apa saudara? Ciri-ciri ciptaan baru itu adalah hati yang dibarui, pikiran yang dibarui, dan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Masih banyak yang lainnya saudara. Sebab kebangkitan bukan hanya doktrin, tetapi realitas dalam hidup sehari-hari. Bahwa Tuhan adalah bangkit dalam kehidupan kita. Gambarnya matahari terbit sebagai otoritas yang berkuasa kepada orang percaya. Jadi kebangkitan Kristus bukan hanya menyatakan kemenangannya, tetapi juga mentransfer otoritas. Menyalurkan otoritas atas hidup orang percaya. Jadi saudara, waktu Yesus mati,
itu ingin mengembalikan manusia seutuhnya, kembali seperti semula pada waktu Adam diciptakan. Apa? Diberi otoritas. Otoritas, apa sih otoritas? Punya kuasa. Punya kuasa. Ya, misalnya tadi saya kasih otoritas, Pak On pegang kunci untuk buka gereja. Kalau ada yang tanya, siapa yang nyuruh buka gereja? Saya disuruh. Saya punya otoritas. Jadi Pak Ahon pada waktu ditanya dia punya otoritas itu. Karena saya mendelegasikan, menugaskan. Nah, kita terima otoritas dari Tuhan. Untuk apa? Untuk mendoakan orang sakit. Kita untuk apa? Apa yang, bahkan untuk mengelola. Kreativitas Tuhan ada dalam kehidupan kita. Itu ada otoritas. Ketika Tuhan, aku buntu jalan ini Tuhan. Aku buntu usaha Tuhan. Tuhan berikan otoritas untuk punya apa? Kreativitas itu dalam hidup kita. Yang buntu bisa terbuka. Tahun ini saudara, kita dibawa untuk menjadi murid yang memiliki hikmat. Agar apa? Agar kita bertumbuh dan berbuah di tengah kemustahilan. Ada sesuatu yang mustahil. Saya sedang menghadapi kehidupan, sedang diproses. Saya atau saudara sedang diproses itu. Kelihatannya mustahil. Tapi saya berkata, saudara berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Maka saudara-saudara, itu otoritas. Otoritas bukan sekedar berasal dari kemampuan manusia, melainkan dari kemenangan Kristus yang dibagikan kepada kita. Bukan hanya kemampuan kita, tapi kemenangan Kristus yang dibagikan kepada kita. Maka saudara-saudara, kebangkitan adalah momen di mana Yesus secara resmi ditempatkan sebagai raja atas raja yang hidup. Dan sebagai raja, ia tidak hanya memiliki otoritas tetapi juga mendelegasikan otoritas tersebut kepada warganya, yaitu saudara dan saya sebagai orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara baca di dalam Matius 8 ayat 19, itu skala 8 ayat 18 ayat 19. Di situ dengan jelas dikatakan apa? Kepadaku telah diberi kuasa. Diberi kuasa atau otoritas. Kalau saudara baca di sana, kepadaku telah diberi kuasa di bumi dan. Nah, sekarang kita berbicara surga. Siapa yang berkuasa? Malaikat atau siapa? Tuhan. Yesus berkata apa? Kepadaku diberi apa? Di apa? Jadi Yesus siapa? Ya, Yesus Tuhan, karena dia berkuasa di surga. Apa yang ragu saudara? Orang lain Yesus. Ya, lalu kalau Yesus turun ke bumi, nanti Tuhan gak ada dong di surga. Karena kita membatasi dengan akal kita. Betapa bodohnya kita, hitung-hitungan matematik begitu. Tuhan kita 3, beranak. Beranaknya gimana? Udahlah, jangan pikirin lagi yang begitu-gitu. Itu orang lagi ngaco. Kita bukan mabuk agama. Saudara cinta Tuhan, tahu agama, tapi bukan mabuk agama. Makanya diajar tuh pakai bahasa, saudara. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang percaya tidak menerima otoritas yang baru, tetapi otoritas yang dipulihkan, yaitu otoritas yang semula menjadi rancangan Allah bagi manusia. Itu dipulihkan kembali kepada kita sebagai manusia, dan diberikan otoritas ke bumi untuk saudara dan saya. Maka dari itu saudara, kebangkitan Yesus menjadi dasar bahwa iblis sudah dikalahkan, sehingga orang percaya memiliki otoritas untuk menolak dan melawan pekerjaan iblis itu. Sekali lagi, kebangkitan Yesus menjadi dasar bahwa iblis sudah dikalahkan, sehingga orang percaya memiliki otoritas untuk menolak dan melawannya. Jadi ada gangguan tentang saudara untuk berbuat dosa, saudara tolak. Pikiran-pikiran dia tolak dalam nama Yesus. Biasanya saudara kalau misalnya contoh begini, lagi ribut dengan istrinya,
Saudara ingatnya yang buruk atau yang baik kepada suami? Suami dan istri ribut lah begitu. Selalu ingatnya yang buruk. Ketika mikirin yang buruk nih, siapa aja lah pokoknya ribut bukan dengan suami dan istri. Yang buruk, saudara tolak itu. Karena semakin apa? Semakin mempengaruhi saudara. Semakin berpikir, ntar ada tarik-tarik lagi yang lain. Padahal sudah lupa, udah bisa jadi muncul dulu dalam pikiran saudara. Dalam nama Yesus, itu tolak lawan. Ya, kita sebagai orang percaya dipanggil untuk menjadi agen perubahan yang membawa nilai-nilai kerajaan Allah dan memiliki otoritas karena sudah didelegasikan, diwakilkan kepada kita. Karena itu saudara, kuasa kebangkitan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus adalah bukan hanya peristiwa yang kita kenang, tapi kuasa yang membangkitkan kita hari ini. Kuasa itu mampu mengangkat kita. Dari apa? Dari kejatuhan. Mampu. Kuasa kebangkitan itu mampu mengangkat kita dari kejatuhan. Apapun kejatuhan saudara. Ketika terikat, darah Yesus melepaskan keterikatanku. Memulihkan yang hancur. Memberi hidup bagi apa yang sudah mati dalam diri kita. Apapun yang mati. Ketika saudara cinta Yesus, usaha saudara, Tuhan, aku mau menghidupi ini Tuhan. Saudara berkata dengan sungguh, bukakan hikmat-Mu Tuhan, bukakan kreativitas-Mu. Aku sungguh masih anak-anak, masih kecil-kecil. Saudara berkata itu, Tuhan akan kasihani saudara. Karena Dia sudah memberi nyawanya bagi saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika hari ini kita lelah dengan kehidupan kita, kita lelah dengan perekonomian, kita lelah dengan keadaan yang ada. Saudara, hati saudara mungkin mulai, aduh Tuhan, bagaimana lagi Tuhan? Iman saudara mungkin mulai redup. Atau harapan saudara yang hampir padam. Ingat, kubur Yesus tidak pernah menjadi akhir bagi Kristus. Kubur Yesus yang Dia mati tidak menjadi akhir, Dia tinggal di dalam kubur itu. Dia tinggal di dalam kubur itu. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Dia bangkit. Kuasa kebangkitan yang sama masih bekerja. Kalau 2000 tahun yang lalu Yesus bangkit, kuasa kebangkitannya masih bekerja sampai sekarang. Masih bekerja sampai sekarang, masih nyata sampai sekarang, masih sanggup mengubah hidup siapapun yang percaya kepada Dia. Janganlah tinggal di dalam kubur dosa. Jangan tinggal dalam kehidupan lama. Jangan tinggal di dalam kubur ketakutan. Jangan tinggal dalam kubur kegagalan. Jangan tinggal dalam kubur masa lalu. Tapi bangkitlah. Karena Kristus telah bangkit dan hidup. Dan Dia punya kuasa. Berjalan dalam kemenangannya. Mari kita berjalan dalam kemenangan Tuhan. Nyatakan kehidupan baru kita setiap hari. Saya manusia baru di dalam Kristus. Kebangkitan Yesus tidak hanya orang percaya, tetapi juga mengalami, tidak hanya mendengar. Bagi orang percaya kebangkitan Yesus bukan hanya percaya saja, tapi saudara akan mengalami. Saudara akan apa? Saudara akan mendengar. Saudara akan tahu hidup saudara punya kuasa. Maka dari itu bangkitlah sebab Dia hidup, dan karena Dia hidup kita pun harus hidup.